الحمد لله الذي خلق فسوى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى والصلاة والسلام على نبينا محمد اصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء والعاقبة للتقوى أما بعد. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua berbahagia karena hadir di majelis ilmu, majelis yang penuh bahagia karena diliputi rahmat Allah, diliputi doa-doa malaikat, dan juga diliputi keberkahan di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia ilal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, momentum hari ini masyarakat diingatkan dengan kemerdekaan negeri kita yang tercinta dari berbagai macam penjajahan yang membelenggu manusia Indonesia. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bangsa kita dimerdekakan dari penjajahan Belanda dan kawan-kawannya. Tapi jamaah sekalian, bicara tentang manusia yang merdeka bukan berarti manusia yang bebas semaunya. Karena kebebasan manusia itu dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain. Makanya orang merdeka itu bukan berarti orang yang bebas sebebas-bebasnya. Nah, orang yang merdeka pada hakikatnya adalah orang yang hatinya terbebas dari belenggu hawa nafsu. Nah, itulah orang yang merdeka. Sehebat apapun manusia, sebebas apapun manusia, kebebasan fisiknya dan kesenangannya, ketika hatinya terbelenggu, dia bukan manusia yang merdeka, ya. Karena Tuhannya bukan Allah, tetapi Tuhannya adalah hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apa kamu tak perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan palsu di dalam dirinya, sehingga dia terbelenggu. Ya, terbelenggu oleh kepentingan hawa nafsunya, ya, terbelenggu oleh setan yang menjadi pembisik hatinya. Nah, manusia yang terbelenggu seperti itu tidak bisa disebut manusia merdeka. Maka oleh karena itu, pembahasan tematik kali ini kita akan membahas bagaimana hati yang merdeka itu, ya. Bagaimana manusia yang merdeka itu. Karena hakikat manusia, induk manusia itu ada di dalam hatinya, ya. Pusat kebahagiaan manusia juga ada di dalam hatinya. Kemerdekaan manusia juga berpusat di dalam hatinya, ya. Dunia dan akhirat itu bisa bermanfaat juga karena ketika hatinya, ya, selamat dari belenggu-belenggu hawa nafsunya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mencontohkan profil manusia yang merdeka, profil manusia yang selamat. Bagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Asy-Syu'ara
ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan opini yang dibangun oleh manusia atau keinginan yang biasa digandrungi oleh manusia, yaitu keinginan materi duniawi, maka diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia yang selamat, manusia yang bermanfaat, manusia yang merdeka itu adalah orang yang memang datang menghadap Allah atau hidup untuk Allah ini dengan diliputi atau dihiasi dengan hati yang salim, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hari itu harta dan anak-anak itu tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Kecuali apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ya. Hati yang selamat ini itu menggambarkan keselamatan akhlak, keselamatan diri pada manusia. Ya. Makanya Allah nggak melihat bentuk fisik manusia, walaupun Allah telah menciptakan manusia ini dari sisi ya, bekal materi, ya, itu sebagai makhluk yang ahsanu taqwim, ya, makhluk yang paling sempurna. Jadi makhluk dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, yang paling sempurna itu manusia. Ya. Secakap-cakapnya hewan itu nggak ada yang bisa menandingi dari sisi ciptaan fisik manusia, karena manusia itu disebut ahsanu taqwim, ya, makhluk yang paling sempurna. Tetapi kesempurnaan manusia dari sisi fisik badannya itu tidak lagi bermanfaat dan tidak lagi dilihat oleh Allah ketika hati manusia tadi itu terbelenggu, rusak oleh kepentingan hawa nafsunya. Maka di dalam hadis Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat bentuk fisik kalian. Kalian ganteng atau cakep ataukah tidak cakep, cacat atau tidak cacat itu tidak penting di sisi Allah, ya. Dari sisi fisik. Demikian juga wa amwalikum, Allah tidak lihat juga harta kalian. Kalian mentereng jadi orang kaya ataupun miskin, ya, memiliki perabotan yang serba mewah, rumah yang mewah, kendaraan mewah, itu nggak dilihat sama sekali oleh Allah. Ya. Yang dilihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat kalian itu kepada hati. Nah, jadi hatinya itu menjadi ukuran kemanusiaannya. Jadi manusia disebut manusia itu kalau punya hati, ya. Hati yang salim tadi, hati yang selamat, ya, hati yang bersih, ya, nah, itu baru disebut manusia. Nah, kalau manusia dari sisi fisik, ketampanan dan kekayaannya yang sempurna tadi itu, ya, tidak lagi bermanfaat kalau hatinya rusak. Maka dikatakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Nah, kemudian kami kembalikan itu manusia, kami jatuhkan itu manusia seaspal-aspalnya. Jadi aspal itu paling rendah. Bahkan kerendahan manusia kalau sudah jatuh karena hatinya yang terbelenggu oleh hawa nafsu, jatuhnya itu paling bawah itu, ya. Dia lebih bawah daripada derajat hewan, ya. Maka ketika manusia sudah jatuh, ya, karena belenggu hatinya tadi, dia derajatnya lebih rendah daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan, ya,
lebih sesat atau lebih rendah daripada binatang itu ternak, ya. Karena kemanusiaannya sudah hilang, mata hatinya sudah tiada, hatinya sudah dibelenggu oleh keinginan hawa nafsu tadi, syahwat, ya, yang dipertuhankan, ya. Makanya hewan saja, ya, ketika dia masih jadi hewan, itu terkadang lebih mulia daripada manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Makanya bajing itu, ya, itu kalau dia makan pohon kelapa atau buah kelapa itu hanya paling satu pohon aja dia habiskan. Enggak dirusak semua satu hutan atau satu kebun, tidak. Tapi kalau manusia yang menyerupai bajing alias bajingan itu kelapa satu kampung habis, satu pulau habis, ya, atau satu negara bisa habis, ya. Kenapa? Derajat kemanusiaannya sudah hilang, gitu, ya. Maka dia lebih rendah daripada hewan. Betul kata Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih ternak daripada binatang ternak. Nah, gitu. Artinya lebih sesat, lebih rendah daripada itu binatang ternak. Jadi oleh karena itu peran kita sebagai manusia adalah menjaga kemanusiaan kita dengan memelihara fitrah, ya, kesucian daripada hati kita. Karena kalau hati itu dijaga suci, maka perbuatan jasadnya, perilakunya itu juga suci. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalbu. Ingat bahwa pada diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik seluruh aktivitas tubuhnya. Jika dia buruk, rusak, maka rusak seluruh perbuatan tubuhnya. Apa itu? Ala wa hiya al-qalbu. Nah, segumpal daging itu adalah hati, ya. Makanya inti manusia itu ada di dalam hatinya, ya. Inti manusia itu ada di dalam hatinya. Selama dia punya hati yang bersyukur, ya, hati yang beriman, dia tetap disebut manusia, ya, disebut manusia. Bahkan terkadang dia lebih mulia, ya. Walaupun secara fisik dia cacat, tetapi hatinya normal, hatinya sehat, tidak sakit. Terkadang dia lebih mulia daripada orang yang fisiknya sehat, hatinya sakit. Nah, gitu, ya. Ibrahim bin Adham suatu ketika dia pulang lewat di suatu jalan, di suatu gang, ada seseorang yang cacat fisik secara totalitas. Matanya buta, tangan kakinya buntung, kepalanya botak, ya. Al-a'ma, al-aqra, ya. Oh, semuanya pokoknya tidak ada celah kenormalan di dalam fisiknya. Cacat semua. Semua fisiknya cacat. Rambut tak punya, kaki tak punya, ya, sampai tangan tak punya, mata juga nggak punya. Cacat secara total. Nah, yang menjadi perhatian Ibrahim bin Adham itu bukan masalah cacat fisiknya. Ini Ibrahim bin Adham berhenti di depan orang yang tergeletak di pinggir jalan, di satu gang, tak ada rumah, tak ada tempat, tak ada saudara, sebatang kara, di pinggir jalan. Yang menjadi perhatian Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama besar, dia lihat ini orang, lisannya masih mampu mengucapkan alhamdulillah, itu, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, ya. Segala puji bagi Allah. Padahal secara fisik semuanya tidak ada yang normal, semuanya cacat itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki cacat semua. Nah, yang berfungsi hanya lisan dan hatinya saja. Dia masih ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah.
Kata Ibrahim Al-Adham, ini orang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah, apa yang dia puji? Ya, atas nikmat apa yang dia puji? Kok dia masih memuji Allah dalam kondisi kecacatan yang total tadi? Ya. Ibrahim bertanya, Fulan, pujian apa? Ya. Engkau memuji? Ya. Bukankah matamu tiada, rambutmu juga tiada, tanganmu tiada, kakimu juga tiada? Nikmat apa yang kamu syukuri? Tanya Ibrahim Adham untuk menguji. Ya Ibrahim, bukankah Allah masih menyisakan lisanku untuk memuji Allah? Dan bukankah Allah masih menyisakan hatiku untuk membenarkan, ya, firman Allah, untuk membenarkan Allah? Adakah nikmat yang lebih besar daripada lisan yang memuji, ya, dan hati yang bersyukur? Kata Ibrahim, tidak ada. Tidak ada. Maka Ibrahim hari itu, seorang ulama besar, Ibrahim bin Adham, belajar dari orang cacat, ya. Ya. Dia cacat secara indrawi, cacat secara fisik, tapi hatinya sehat gitu. Ternyata dia mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya tadi, ya, hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu penting jamaah sekalian kita untuk terus belajar, ya, merawat dan menjaga hati, ya, karena hati itu juga berkarat. Jendela rumah kita kalau sehari saja tidak dibersihkan, banyak debu yang nempel, ya, itu mudah berkarat itu jendela, ya. Atau lantai sehari tidak dipel saja, tidak disapu, itu juga membuat kusam. Hati juga sama, ya. Ya, hati juga sama kalau tidak dirawat, ya, tidak dibersihkan, itu hati menjadi kotor, hati menjadi rusak. Apalagi fitnah-fitnah zaman, ya, fitnah-fitnah budaya hedonis, ya, budaya-budaya syahwat yang hari ini hampir semua meliputi kehidupan manusia, ya. Itu menjadi fitnah yang masuk setiap saat, ya, yang mencoba untuk merusak hati atau mengotori hati manusia. Dan fenomena ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang problem hati manusia. Tu'radul fitan, kata Nabi, alal qulub. Jadi ditampakkan, ya, fitnah-fitnah alal qulub, atas hati, ya. Jadi fitnah itu, ya, ditampakkan artinya disodorkan, dimasukkan, diselinapkan untuk apa? Menggoda hati manusia. Itu fitnah-fitnah syahwat tadi. Diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fitnah-fitnah itu kalau sudah masuk ke dalam hati, ka'ardil hasir, audan, itu bisa mencabut atau mencerabut iman seseorang yang ada di dalam dada, seperti tikar atau seperti anyaman kain ini, ya, yang terdiri dari benang-benang, itu dicabut satu. Ya, anyaman kain ataupun tikar kalau dicabut satu-satu, maka bangunan iman, bangunan kain atau bangunan tikar itu rusak, rontok itu. Sudah nggak membentuk lagi keimanan di dalam hati seseorang. Kenapa? Karena fitnah yang masuk tadi itu merenggut keimanan. Dicopot. Iman setiap hari kalau tidak diupdate, ya, itu bisa rusak keimanan. Ya. Status kalau nggak diupdate ya bisa diblokir. Ya. Keimanan lebih daripada itu, ya. Kalau
ya, keimanan manusia tidak diupdate setiap hari, tidak diberikan nutrisi berupa bacaan Quran, ya, mendengarkan nasihat, ya, beramal saleh, melakukan bakti sosial, ya. Kalau tidak diupdate dengan amal-amal saleh, iman itu juga bisa copot, ya, dari hati manusia, bisa terlepas tadi seperti terlepasnya benang-benang dari kain ataupun, ya, setiap untaian dari tikar tadi itu, ya, bisa dicopot satu karena fitnah yang masuk di dalam hati seseorang. Seperti itu fitnah, ya, kalau sudah masuk, ya. Nah, fa ayyu qalbin usyribaha nukita fihi nuktatun sauda. Hati yang mana saja kalau dia sudah masuk, dimasuki oleh fitnah tadi, dimasuki oleh syahwat-syahwat maksiat di dalam hatinya, maka syahwat maksiat yang masuk di dalam hati itu, dia meninggalkan kotoran hitam, ya, titik hitam, noda hitam, ya. Jadi kalau dia menyerap, ya, jadi ada dosa dia perturutkan, maka dosa itu akan menitik hitamkan di dalam hati manusia. Nah, tetapi wa ayyu qalbin ankaroha nukita fi nuktatun bayda. Kalau hati tadi, hatinya dijaga, artinya dia ingkar terhadap maksiat yang ada di depannya, yang mencoba untuk menggoda hatinya, dia tolak, dia ingkar. Ya, memang permulaan orang untuk meninggalkan maksiat itu rasanya berat gitu, ya. Oh, udah kadung maksiat, ya, udah kadung terlena dengan syahwat. Dia untuk berhenti itu butuh perjuangan memang awalnya. Dan caranya memang begitu, Jadi harus ditolak gitu. Kesenangan yang tidak syar'i harus ditolak. Enggak, pokoknya saya berhenti, enggak mau lah. Ya. Nah, ketika proses penolakan hati terhadap maksiat tadi itu, walaupun terjadi kegaduhan di dalam jiwanya, tapi ingat, itu ada titik putih, ya, kata Nabi, ada nuktatun bayda, ya, ada titik putih sebenarnya. Nah, titik putih ini sebagai pembersih, ya, dari apa? Noda-noda syahwat yang ada di dalam diri manusia. Sehingga di sini kata Nabi, respon hati manusia, ya, terhadap keadaan fitnah itu ada dua tadi. Ada yang merespon untuk menerima fitnah tadi, artinya ikut kesenangan syahwat dan maksiat, akhirnya dia terfitnah, hitam hatinya. Ada kondisi hati yang dia ingkar terhadap segala macam dosa atau maksiat, pokoknya nggak ikut saya. Makanya kalau ada maksiat itu minimal hati ngomong gitu, jangan diem. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau ngelihat maksiat itu harus ditegur dengan apa? Dengan tangan. Kita ngelihat di pinggir jalan ada anak-anak pacaran gitu, ya, ditegur pakai tangan kalau bisa. Ya, kalau kita Pak RT, tempat pacarnya di situ ditutup, nah, sama Pak RT, ya. Kalau nggak mampu dengan tangan, minimal dengan lisan diingatkan, ayo nak, waktunya sholat, jangan nongkrong-nongkrong di sini, ya, nggak baik, ya, pegang-pegangan itu nggak baik, ya, diingatkan pakai mulut, pakai lisan. Kalau kita tangan nggak mampu, lisan juga tak mampu, minimal hati kita ngomong, oh, ya Allah, itu maksiat, tidak bagus, ya. Saya sebenarnya kepingin menghentikan, kepingin merubah, ya, tapi apa daya. Jadi minimal hatinya bicara gitu, ya. Nah, ketika ada maksiat di depan kita, kita diem wae, ya. Mulut tak bicara, tangan tak bicara, hati juga diam. Mati itu iman, nggak ada iman, ya. Imannya bisa mati, ya. Makanya hati yang menolak terhadap segala macam perbuatan dosa itu bagus, karena itu adalah rangsangan iman, ya, supaya hati itu tetap hidup. Itu nutrisi sebenarnya. Nah, seperti itulah cara bagaimana supaya
hati kita itu tetap hidup, tetap responsif ya, respon terhadap keimanan. Ada azan, orang beriman akan bicara, azan ya, sholat, ya, panggilan Allah. Allah Maha Besar, ya, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Kita ngantuk, kita tidur, kita lagi kongko-kongko, kita lagi santai-santai. Ayo, iman mengatakan ayo sholat, nah gitu. Nah, itu iman. Tapi hawa nafsu mengatakan, dingin ini, musim hujan, ngantuk, ya, kerjaan belum selesai, tidur aja dulu lah, ya, ditunda aja dulu sholatnya. Nah, itu yang bicara seperti itu adalah hawa nafsu. Dan perkelahian antara iman dan hawa nafsu itu 24 jam dan seumur hidup sampai manusia mati. Terus begitu. Ya, gejolak jiwa manusia itu selalu seperti itu ya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati yang sehat tadi, hati yang merdeka tadi itu adalah hati yang memang hati yang terus belajar bagaimana melepaskan jeratan dan belenggu syahwat hawa nafsu ya, kesenangan tadi. Dan memang harus belajar kita ya. Memang awalnya agak sulit, tapi kalau dilatih ya, dilatih itu akan terbiasa. Makanya akhlak itu kan bagian ulama menyebutnya sebagai adatul iradah ya, kehendak yang dibiasakan. Kalau kita membiasakan untuk berkehendak baik, berniat baik, maka tubuh kita akan membiasakan ya, dia akan ya menyesuaikan dirinya untuk kebaikan gitu. Ya, karena memang niat manusia itu hatinya harus senantiasa adatul iradah, dibiasakan gitu. Dibiasakan untuk senantiasa berbuat baik gitu. Makanya terkadang niat itu lebih mulia daripada amal sendiri ya, amal itu sendiri. Nabi mengatakan niatul mu'min khairun min amalihi. Ya, niat orang mukmin itu terkadang lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena kalau orang udah niat, ya, dia sudah beramal. Orang udah niat kebaikan itu sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan, walaupun dia belum melaksanakan kebaikan. Makanya niat baik orang mukmin itu terkadang lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Gitu. Karena terkadang orang beramal, ya, itu masih campur-campur. Ya, dengan riya, ya, dengan pamer, dengan ujub, dengan pencitraan, ya, dengan pamrih, ya, supaya ada timbal balik dari jasa yang kita kedepankan untuk manusia. Itu amal manusia. Makanya niat manusia tadi ketika diisi dengan niat kebaikan terkadang lebih baik daripada amalnya. Maka jagalah hati yang dengan niat yang baik tadi itu supaya tetap sehat ya, tetap apa? Sehat. Ya. Nah, hati kalau udah sehat itu tandanya dia khusyuk ya. Bisa khusyuk ya. Eling, ingat Allah ya. Ketika dibacakan ayat dia tersentuh ya, ada membekas di dalam benak jiwanya, di dalam hatinya. Itu mukmin dia. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dia dengar ayat dibacakan, imannya bertambah. Kalau iman bertambah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Akhirnya dia bersandarnya kepada Allah ini semakin meningkat. Nah, itu hatinya sehat. Karena dijaga tadi, ya. Nah, hati yang sehat tadi, ya, hati yang merdeka tadi itu senantiasa dihiasi dengan iman. Dihiasi dengan iman. Imannya sebagai penghias. Ini masjid ini jadi bagus tuh karena ada hiasannya ini. Ada lampunya, catnya dibikin variatif ya. Kemudian bagaimana tata ruang, letak ya, interiornya dan seterusnya. Itu penghias namanya. Jadi indah. Orang duduk nyaman. Apalagi ada AC-nya dingin, ya kan? Lantainya
dari marmer dan seterusnya. Itu penghias namanya. Sama-sama ruangan, yang satu dihiasi dengan yang satu tidak, itu beda rasanya. Nah, kalau iman sebagai penghias pada hati seseorang, itu daya tarik terhadap kebaikan itu selalu ada respon gitu. Kenapa? Setiap kali dia melihat kebaikan itu indah gitu. Tidak bosen, tidak jenuh, ya, nggak jemu. Ya. Beda kalau orang itu nggak ada hiasan iman di dalam dirinya. Melihat kebaikan itu kayaknya berat sekali, kayak mikul gendong satu karung batu misalkan. Berat itu orang disuruh beribadah. Kenapa? Nggak ada energi iman di dalam hatinya yang menghias-hiasi untuk dia berbuat amal saleh. Tidak ada. Maka hati yang sehat tadi itu adalah hati yang dihiasi dengan iman. Maka doa Nabi itu, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karhi ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintakan di dalam hatiku iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiaskan iman itu dalam hati. Jadi cintakan iman, setelah aku cinta iman, tetapkan iman ini sebagai penghias hati. Wa karhi ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Nah, sehingga bencikan ya, di dalam hatiku segala macam kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Nah, jadi ada sensor. Kalau iman sudah masuk ke dalam dada dan menghiasi, dia berfungsi sebagai sensor, sebagai filter. Oh, ini kotoran masuk, maksiat, kefasikan, ya kan, kekufuran. Nggak bisa masuk semua itu, mental. Kenapa? Udah ada sensornya. Virus-virus dosa itu udah nggak bisa masuk lagi. Ya, nyamuk-nyamuk itu udah nggak bisa lagi, nyamuk-nyamuk dosa tadi. Ya, kenapa? Ada sensor di dalam hatinya berupa sensor keimanan. Sehingga hatinya menjadi lembut, ya, lembut, santun, ya, penuh kasih sayang, ya, penyayang hatinya. Dan itulah hati Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi itu dijadikan model, dijadikan figur, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk contoh bagi manusia. Telah datang di tengah-tengah kalian seorang rasul, rasul dari diri kalian. Ya, Nabi itu manusia, bukan malaikat, ya. Allah mengutus manusia, bukan malaikat, ya. Jadi jenis kalian yang Nabi SAW azizun alaihi ma anittum. Nabi itu perasaannya, ya, sangat berat kalau melihat, ya, beban, ya, membebani diri kalian. Artinya saking penyayangnya Nabi itu nggak tegaan, ya, membebani umatnya. Karena hatinya lembut Nabi. Bil mu'minina raufur rahim. Nah, terhadap orang-orang mukmin, Nabi SAW memiliki sifat raufur rahim, ya, penyayang, ya, belas kasihan, ya, terhadap orang-orang mukmin. Kenapa? Karena saking lembutnya hati Nabi. Kalau orang itu hatinya hidup, hatinya sehat, dia lembut gitu sama orang itu, nggak congkak, nggak sombong, nggak ujub, ya. Pokoknya sama orang itu dia baik dan lembut, ya. Dan hati yang sehat ini dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjadi orang yang senantiasa kembali, ya. Karena dia melihat, ya, dengan mata hatinya tadi dari fenomena yang ada di dunia ini, dia lihat, ya, dunia itu, ya, sementara, ya, tidak kekal. Dunia itu, ya, bukan tempat tinggal, ya, untuk selamanya, tidak, tapi harus ditinggalkan, ya. Orang akan meninggalkan dunia. Karena hati yang sehat itu dia cerdas melihat masa depan dirinya itu bukan di dunia, ya, tapi di akhirat. Sehingga daya upaya, harta, pikirannya itu bukan untuk dunia, ya. Bukan untuk ditinggalkan, tapi dibawa sampai ke akhirat. Dan kalau konsep
kapitalis, hidup itu untuk dunia dan ditinggalkan itu dunia. Ya. Apa yang dia usahakan berupa harta benda ditinggalkan semua. Tapi bagi orang mukmin tidak. Dunia itu bukan tempat tinggal, dan apa yang dia dapatkan dari dunia bukan ditinggalkan tapi dibawa. Berupa apa? Infak, sedekah, wakaf. Dia bawa mati itu. Ya. Kalau toh dia mewariskan untuk generasi yang baik. Wa khalafa min ba'dihim khalfun. Ya, jangan sampai mewariskan sesuatu yang tidak baik. Tidak mewariskan pada generasi-generasi rusak, ya. Yang mereka adha'us shalah wa taba'us syahawat, ya. Yang melalaikan salat dan memperturutkan syahwat, ya. Nah, itu orang mukmin seperti itu, ya. Yang hatinya hidup, ya, hatinya hidup. Hatinya sehat. Dan yang paling penting lagi, paling pokok lagi, hati orang merdeka itu hatinya tenang, ya. Ya, tenang. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya. Orang merdeka itu sebenarnya orang yang hatinya tenang, ya. Tidak ada rasa gundah, rasa takut, ya, terhadap urusan dunia, ya. Yang dia takut itu kalau dosa, yang dia takut itu kalau tidak bisa mentauhidkan Allah, dia takut. Maka orang yang hatinya merdeka, yang sehat itu adalah yang tenang. Ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya itu menjadi mutmainnah, tenang. Ya kan? Dengan apa? Dengan zikir. Jadi sekali dia ingat Allah itu tenang gitu, ya. Dan ingatlah dengan mengingat Allah, hati itu bisa menjadi apa? Tenang. Jadi memiliki hati yang mutmainnah, ya. Dan hati ini ternyata yang dipanggil oleh Allah ketika mati, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, hati yang tenang, balik kamu, ya, menghadap Allah, menghadap Tuhanmu dengan penuh ridha dan diridhai, masuk dalam barisan hambaku, masuk ke dalam apa? Surgaku, ya. Dan yang terakhir adalah hati yang bersih ini adalah senantiasa istiqomah, ya. Istiqomah di jalan Allah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya. Dia senantiasa menyembah Allah sampai datang kematian. Jadi dia menyembah Allah sampai datang kematian. Itulah istiqomah, ya. Nah, hati yang istiqomah, hati yang tenang, hati yang terbebas dari belenggu hawa nafsu, inilah sebenarnya hakikat orang yang merdeka, ya. Kalau orang punya hati yang sehat seperti itu, rasakan dia merdeka gitu. Hidupnya tidak diintervensi oleh kepentingan hawa nafsu atau kepentingan orang, ya, atau kezaliman orang, tidak, ya. Karena memang hatinya merdeka, ya. Merdekanya itu karena memang dia bersandarnya, bergantungnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia itu lemah. Bukan pada jabatan, jabatan ada masa pensiunnya. Bukan bergantung pada harta, harta ada hilangnya. Bukan pada ketampanan fisik, ada masanya. Dia akan bakal tua dan keriput. Maka rasa gantungannya adalah hanya kepada Allah. Dia betul-betul merdeka. Nah, itulah orang yang merdeka, ketika hatinya merdeka dari belenggu bisikan hawa nafsunya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup. Udah, ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.